Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus dimanapun berada. Kami percaya bahwa kehidupan kita senantiasa Tuhan berkati. Oleh karena itu, dengan setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu merupakan bagaimana kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Kami juga berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang sudah mensubscribe video kami. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menjagai, dan memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang belum mensubscribe, terima kasih. Tetaplah setia di dalam kebenaran. Secara khusus setia dalam mendengarkan firman Tuhan. Jika ada yang perlu kita tanyakan seputar video ini, persilahkan bertanya dengan baik, yaitu di kolom komentar. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini terambil atau tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai di sana kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu pemanggilan Abram mempunyai suatu tujuan yang akan Allah nyatakan melalui kehidupannya. Tetapi sebelum kita sampai kepada penjelasan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, coba kita mari merenung sejenak di dalam hati kita. Perenungan yang harus kita renungkan, adakah di antara kita yang mau meninggalkan tanah kelahirannya ke suatu tempat yang belum pasti? Atau pernahkah kita melihat ada orang mau meninggalkan segala kehormatan, segala kekayaan yang dia peroleh di tanah kelahirannya demi suatu tujuan yang belum tentu pasti dan jelas? Tentu tidak ada. Biasanya orang pergi merantau atau meninggalkan tanah kelahirannya itu dikarenakan karena dia tidak memperoleh makanan, atau karena tanah kelahirannya tidak menjanjikan kemasyhuran, kemakmuran, dan kemuliaan baginya.
maka pasti orang tersebut akan meninggalkan tanah kelahirannya, pergi ke tanah lain dengan tujuan supaya dia mampu melanjutkan hidupnya, dengan tujuan supaya dia mampu memperoleh segala yang dia butuhkan, termasuk kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Bahkan banyak orang sekarang ini berusaha mencari kehormatan dengan berbagai cara, berusaha mencari kekayaan, berusaha membeli tanah, memperkaya diri sendiri. Tujuannya adalah dengan berpikir, dengan memperoleh semuanya itu, maka kebahagiaan tentu ada di dalam kehidupannya. Namun, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu Abram berbeda dengan orang-orang yang kita renungkan tadi. Perbedaan yang boleh kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana seorang Abram yang sudah mempunyai identitas, yang sudah memiliki tanah, yang sudah memperoleh kemakmuran, yang sudah memperoleh kejayaan. Tuhan panggil, Tuhan suruh dia untuk meninggalkan semuanya itu. Dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, jelas dikatakan bagaimana Allah berfirman kepadanya, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergilah. Ketika Allah memberikan panggilannya kepada Abram, dan Abram menerima panggilan itu, sebenarnya Abram melakukan musyawarah bersama dengan sanak saudaranya, dengan familinya yang ada di tanah Haran pada saat itu, atau tepatnya di Ur Kasdim pada saat itu. Tujuannya apa? Tujuannya dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang ada, supaya dia jangan sampai salah mengambil keputusan. Tetapi sanak saudara daripada Abram pada saat itu berpikir apa yang akan dilakukan oleh Abram suatu kebodohan. Apa yang akan ditempuh Abram sesuatu yang dianggap tidak mungkin. Apa yang didengarkan Abram, pemanggilan Allah, dianggap orang itu tidak benar. Tetapi Abram percaya bahwa ketika Allah memanggilnya, ketika Allah menyuruhnya untuk meninggalkan tanah kelahirannya, sanak saudaranya, dia percaya bahwa Allah yang dia maui, yang dia dengarkan, dan yang akan dia ikuti adalah Allah yang benar, Allah Yahweh, Allah yang mencukupkan atau memberikan segala sesuatunya, Allah pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu setelah Abram mempertimbangkan segala sesuatunya dan menerima panggilan itu, akhirnya dia mengiyakan panggilan itu dan ikut di dalam panggilan itu. Maka pada saat itulah Allah memberikan suatu janji yang sangat istimewa kepada Abram. Janji yang Allah berikan kepadanya yaitu di ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat nama masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Abram mengiyakan panggilan Tuhan, dan ketika Allah memanggil Abram, Allah sebenarnya mempunyai suatu tujuan yang indah bagi Abram. Tujuan daripada Allah memanggil Abram adalah supaya Abram Tuhan jadikan menjadi satu bangsa yang besar, supaya nama Abram menjadi masyhur, supaya dia menjadi berkat, bahkan supaya Allah menjadikan Abram menjadi saluran berkatnya bagi orang lain. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu Allah sudah
merencanakan atau memastikan jaminan hidup bagi Abram. Allah mau menjadikan Abram untuk menjadi bangsa yang besar, untuk menjadi saluran berkat, bahkan membuat namanya menjadi masyhur. Tentu saja pemanggilan Allah kepada Abram telah terbukti hingga pada saat ini. Karena Abram mau dan mengiyakan panggilan Tuhan, bahkan hidup di dalam panggilan itu, sehingga Abraham dikenal menjadi bapa orang percaya dalam 3 agama, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiga agama ini percaya oleh karena iman yang dimiliki Abramlah, maka bangsa-bangsa menjadi mengenal Allah yang hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini juga dikatakan, setelah Allah memberikan suatu janji yang pasti kepada Abram, Abram pun akhirnya pergi meninggalkan tanah kelahirannya, tanah kehormatannya, tanah yang memberikan kekayaan kepadanya. Dia membawa segala sesuatu yang dia peroleh di Haran, termasuk anak saudaranya, yaitu Lot. Namun ketika Abram Allah panggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya, sebenarnya pada saat itu Abram belum memperoleh keturunan. Sampai umur 75 tahun setelah Allah memanggil Abram, Abram belum mempunyai keturunan. Bahkan setelah Allah memanggilnya, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ayat-ayat berikutnya, boleh kita melihat bahwa setelah 20 tahun Allah memanggil, barulah Abram memperoleh keturunan. Yang artinya apa? Janji yang Allah berikan kepada Abram tidak seketika itu saja terjadi. Janji yang diberikan Allah kepada Abram ternyata tidak langsung terjadi. Artinya apa? Artinya Abram tidak langsung memperoleh keturunan ketika dia meninggalkan tanah Haran. Tetapi 25 tahun kemudianlah baru Allah menggenapi janjinya dengan memberikan seorang anak kepada Abram, yaitu Ishak. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu mengikuti Tuhan tidak segampang yang kelihatan, tetapi tidak sesulit yang dipikirkan. Mengikuti Tuhan tentu membutuhkan yang namanya kesetiaan. Mengikuti Tuhan tentu membutuhkan yang namanya kesungguhan. Mengiyakan panggilan Tuhan tentu harus membayar banyak harga. Abram ketika dia mengiyakan panggilan Tuhan, ada harga yang harus dia bayar. Harga yang harus dia bayar yaitu dia kehilangan identitas pertamanya, yaitu tanah kelahirannya. Menjadi seorang pengembara, menjadi seorang yang tidak ada identitas atau tanah kelahiran, menjadi seorang penumpang di tanah orang lain, yaitu di tanah Kanaan. Sebenarnya Allah belum mengatakan ke tanah mana Abram akan Allah bawa. Tetapi akhirnya ketika Abram mengikuti Allah, akhirnya Allah menunjukkan tanah yang begitu subur yang harus ditinggalin oleh Abram, yaitu tanah Kanaan.
Tetapi identitas dia di tanah Kanaan bukan sebagai pemilik tanah pada saat itu. Kedatangan dia ke sana sebenarnya sebagai pengungsi. Dia mengungsi dari yang sudah seharusnya dia tidak perlu mengungsi, menjadi seorang pengungsi ke tanah yang sudah Tuhan tentukan. Setelah dia bersama dengan Tuhan dan juga segala sesuatu yang dia peroleh, Allah memberikan suatu janji lagi kepada Abram. Bersama dengan Tuhan, Abram berjalan mengelilingi tanah Kanaan, dikatakan mulai dari daerah Sikem sampai ke pohon terbantin di Mor, sampai juga dia ke Ai, sampai ke Betel, dan juga sampai ke tanah Negeb. Artinya perjalanan yang ditempuh oleh Abram begitu panjang, begitu sulit. Tetapi dia senantiasa setia tetap untuk mengikuti Tuhan. Tuhan katakan, aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan juga kepada keturunan. Bagaimana mungkin seorang penumpang bisa menjadi tuan di negeri orang lain? Bagi manusia itu mungkin mustahil. Tetapi bagi Tuhan itu tidak mustahil. Maka setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan mau jadikan orang-orang yang dipanggilnya ini menjadi tuan. Menjadi tuan artinya menjadi milik Allah, menjadi saluran berkat bagi Allah. Bagi kebanyakan orang itu dianggap mustahil. Tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, itu hal yang ya, amin dan pasti. Maka firman ini mau mengajarkan beberapa hal kepada kita jemaat Tuhan. Di dalam tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan menjadi berkat dalam kepelbagaian. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, apakah kita sudah menjadi berkat bagi sekitar kita? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi keluarga kita? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi rumah tangga kita? Atau jangan-jangan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah rumah tangga, tidak menjadikan kita menjadi berkat, tetapi menjadi beban. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diajak supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus menjadi berkat dimanapun dia berada. Tidak persoalan dia kaya atau terhormat. Tidak persoalan dia memperoleh segala sesuatunya. Menjadi berkat adalah bagaimana orang itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi berkat bagaimana orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena iman percayanya, dia hidup di dalam kebenaran yang Tuhan tentukan. Oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana caranya supaya menjadi berkat. Yang pertama, supaya kita menjadi berkat, kami katakan di sini menerima panggilan dan hidup di dalam panggilan itu. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah percaya atau sudah menerima panggilan daripada Tuhan? Atau belum? Banyak orang masih terus bertanya, aku belum dipanggil Tuhan. Bahkan mirisnya orang berpikir orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah ketika dia sudah meninggalkan dunia ini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita, kita harus menerima panggilan dan hidup di dalam panggilan itu. Kapan kita terpanggil? Kapan orang percaya terpanggil? Pemanggilan orang percaya, pemanggilan orang Kristen tentu berbeda dengan pemanggilan yang Allah berikan kepada Abram. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Melalui kematian yang Yesus Kristus berikan. Melalui pengorbanan yang sudah Yesus berikan untuk menebus dosa kita. Maka pada saat itulah kita sebenarnya terpanggil. Setiap orang yang percaya,
kepada pengorbanan Yesus Kristus, kepada keselamatan yang sudah Yesus Kristus berikan. Sebenarnya dia sudah terpanggil di dalam Kristus Yesus. Maka ketika kita percaya akan segala sesuatunya itu, akan pengorbanan itu, maka kita harus meyakinkan diri untuk hidup di dalam panggilan itu. Sekali lagi, kita harus menerima panggilan dan hidup di dalam panggilan itu. Bagaimana Abraham menerima panggilan daripada Tuhan. Dan ketika dia menerima panggilan itu, dia benar-benar menghidupi panggilan itu. Dia melakukan panggilan itu. Dia tidak pernah keluar dari zona panggilan itu. Sering sekali orang Kristen sekarang ini, dia tidak menyadari panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa kami katakan seperti itu? Ketika engkau masih melakukan kecurangan di dalam kehidupanmu, ketika engkau belum melakukan kejujuran di dalam pekerjaanmu, ketika engkau masih mau mendustai sesamamu, sebenarnya engkau sudah keluar dari panggilan Kristus. Maka firman ini satu hal yang pertama yang mau diajarkan kepada kita, menerima panggilan dan hidup di dalam panggilan itu. Maka setiap orang yang sudah dipanggil di dalam darah Yesus Kristus, terimalah darah Kristus itu dan percayalah kepada pengorbanan itu. Dan ketika engkau sudah percaya kepada pengorbanan Kristus, berlakulah benar di dalam kehidupanmu. Orang yang sudah berlaku benar di dalam kehidupannya, dia sudah menjadi berkat bagi sekitarnya. Yang kedua, bagaimana kita supaya menjadi berkat di dalam kepelbagaian atau di dalam sekitar kita. Kami katakan hiduplah di dalam iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, beriman di dunia ini tentu tidak segampang yang kita pikirkan. Tentu setiap orang yang beriman kepada Kristus mengalami banyak tantangan kehidupan. Sebab Yesus Kristus katakan, ikutlah aku dan pikulah kukmu. Jangan pernah kita berpikir ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, maka kita memperoleh kemudahan di dalam kehidupan kita. Tentu tidak demikian. Abraham juga ketika Allah panggil, dia tidak mempunyai kemudahan di dalam kehidupannya. Justru dia mempunyai banyak kesulitan. Yang seharusnya ketika dia tinggal di Haran, dia tidak perlu lagi mencari tempat di mana dia cocok untuk tinggal. Tetapi dia mau membayar harga untuk mengikuti panggilan Tuhan. Maka firman ini mau mengatakan kepada kita, bagaimana kita supaya menjadi berkat bagi sekitar kita. Kita harus hidup di dalam iman. Artinya apa? Bersama dengan Tuhan kita mempunyai kekuatan, sekalipun banyak persoalan dan tantangan datang ke dalam kehidupan kita. Itulah orang beriman. Dia tidak menjadikan tantangan ini menjadi alasannya untuk lari dari kebenaran firman Tuhan. Banyak orang berpikir corona ini sebagai hukuman daripada Tuhan. Bahkan yang hari Minggu itu salah satu jemaat saya yang saya layani bertanya kepada saya, "Amang pendeta, apakah di dunia ini tidak ada 5 orang yang percaya sehingga penyakit corona ini terus datang ke dalam kehidupan kita?" Saya katakan, bukan persoalan orang percaya nggak ada. Tetapi Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi, termasuk penyakit corona ini, karena ada orang percaya di dalamnya. Karena Tuhan percaya lewat corona ini, orang percaya di dalam keberimanannya
harus semakin menunjukkan sinarnya di dalam persoalan ini. Orang percaya menjadi penopang bagi orang yang lemah. Orang percaya menguatkan orang-orang yang lemah. Maka ketika persoalan datang, orang percaya hadir di sana menyelesaikan persoalan itu. Orang percaya mengandalkan imannya di sana. Karena dia percaya bersama dengan Tuhan persoalan pasti mampu ditaklukkan dengan baik. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana Abram mengandalkan iman percayanya kepada Tuhan. Bagaimana Abram dia berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman. Maka kita juga supaya kita menjadi berkat bagi sekitar kita. Kita harus mengandalkan iman kita di dalam kehidupan kita. Jangan pernah andalkan kekayaanmu. Karena kekayaanmu tidak akan pernah menyelamatkanmu. Jangan pernah andalkan pikiranmu. Karena pikiran dan akal sehatmu tidak akan pernah bisa memberikan keselamatan bagimu. Tetapi andalkan iman kita. Karena iman kita memberikan jaminan kepada kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Yang berikut dan yang ketiga, bagaimana kita supaya menjadi berkat bagi sesama kita. Kami katakan meninggalkan kehidupan lama, masuk ke dalam kehidupan yang baru. Ini yang sangat penting dan ini harus benar-benar kita imani. Bagaimana kita supaya menjadi berkat bagi sesama kita? Kita harus meninggalkan kehidupan yang lama. Bagaimana Abram meninggalkan kehidupan lamanya? Kehidupan lama Abram adalah dia melakukan penyembahan berhala kepada dewa-dewi mereka yang ada di daerah Mesopotamia, Ur-Kasdim dan sampai ke Haran. Dia tinggalkan semuanya itu kehidupan lama. Dia tinggalkan cara beriman yang salah. Dia masuk ke dalam kehidupan yang baru. Sekalipun kehidupan yang baru ini seakan-akan kelihatan sulit, tetapi dia percaya. Dia mengimani pemanggilan Tuhan itu. Maka supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita, keluarlah kita dari kehidupan yang lama kita. Yaitu jika di rumah tangga kita terjadi perkelahian, terjadi ketidakcocokan antara suami istri dan anak-anak. Firman ini mau mengatakan supaya engkau menjadi berkat seperti yang dipertunjukkan oleh Abraham. Maka firman ini mengajak kita keluarlah kita dari kehidupan yang lama kita. Kehidupan lama yang menyesatkan kita, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Mari kita masuk ke dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru yang sudah benar-benar diubahkan oleh darah Kristus. Maka ketika kita masuk ke dalam kehidupan yang baru, Tuhan berikan jaminan kepada kita. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsamu, bagi sekitarmu, bagi rumah tanggamu. Tetapi supaya engkau bisa menjadi berkat, keluarlah dulu kita dari kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa. Mari kita masuk ke dalam kehidupan yang baru yang sudah diberikan oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Yang terakhir, bagaimana kita supaya menjadi berkat bagi sesama kita, atau bagi lingkungan kita, atau dalam keberbagaian. Kami katakan supaya kita menjadi berkat, keluar dari zona nyaman dan masuklah ke dalam zona kebahagiaan. Ini sangat penting dan harus kita imani bersama-sama. Mari keluar dari zona nyaman dan masuk ke dalam zona kebahagiaan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, seandainya Abram tidak mau keluar dari zona nyamannya, yaitu dari tanah haram, tentu dia tidak akan pernah menjadi berkat, tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar. Tapi dia tinggalkan semuanya itu untuk masuk ke dalam kebenaran yang Kristus Yesus janjikan kepadanya. Allah janjikan, maka kita juga harus demikian. Kita harus keluar dari zona nyaman kita selama ini. Kita harus mau diubahkan oleh darah Yesus Kristus. Kita harus meninggalkan segala sesuatunya yang bertentangan dengan iman kita. Kita harus hidup di dalam kebenaran yang sudah Yesus berikan. Maka setiap orang yang percaya supaya dia bisa menjadi berkat
bagi sesamanya. Dia harus keluar dari zona nyamannya untuk masuk ke dalam zona yang Yesus berikan dan yang harus dihidupi di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan firman ini mengajarkan kepada kita sudah dipanggil di dalam pengorbanan yang sudah Yesus berikan. Karena kita sudah dipanggil di dalam pengorbanan yang Yesus berikan, maka kita harus hidup di dalam panggilan itu supaya kita menjadi berkat. Ada harga yang harus dibayar. Bahkan Yesus sendiri berfirman dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat 29 dikatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini janji yang pasti yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jika Abraham diberikan oleh Tuhan, dia akan menjadi bangsa yang besar, dia akan menjadi bapa bagi orang percaya, akan menjadi berkat. Maka kita juga ketika kita sudah dipanggil oleh Yesus Kristus, dikatakan ketika kita meninggalkan segala sesuatunya demi Kristus, orang tua kita, rumah kita, kekayaan kita, kehormatan kita, keegoisan kita, yang semuanya ini menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan, kita mau meninggalkannya ini karena kita sudah hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan janjikan Tuhan akan memberikan 100 kali lipat dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Hiduplah di dalam panggilan itu dan jadilah berkat bagi keluargamu dimanapun kamu berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.